Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Oke. Semoga kalian tetap sehat, semangat belajar. Hari ini kita akan membahas materi PPKN pada kurikulum Merdeka kelas 7. Dengan bab 2 yaitu norma masyarakat. Norma masyarakat masuk pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama yaitu yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru dan mengamati gambar pelanggaran norma, peserta didik mampu menganalisis pengertian dan arti penting norma dengan baik. Setelah mengamati gambar pelanggaran norma, peserta didik mampu menganalisis pengertian dan arti penting norma dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk pada materi subbab yang pertama, yaitu norma masyarakat. Subbab pertama yaitu pengertian norma. Apa itu norma? Nah, ini bisa kita lihat, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa norma itu juga bisa disebut dengan aturan. Ternyata di masyarakat itu ada aturan yang mengikat dalam melakukan kegiatan, yang mengatur perilaku-perilaku masyarakat. Selanjutnya, norma bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Nah, bisa kita ketahui kalau memang norma bersifat mengikat, maka siapapun harus mematuhi norma itu atau aturan itu. Nah, bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Dengan begitu jelas ya, jadi setiap masyarakat atau individu yang tidak mematuhi norma itu nantinya akan mendapatkan hukuman atau disebut dengan sanksi itu. Apa saja bentuk sanksinya? Nah, dalam masyarakat sanksi atau hukuman itu berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Bisa kita lihat contoh daerah Aceh. Aceh memberikan hukuman cambuk bagi pelanggar norma. Mengapa demikian? Karena kalau kita ketahui bahwa Aceh itu menerapkan hukum Islam di provinsinya. Kemudian contoh yang kedua bisa kita lihat, yaitu Kalimantan atau Papua membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma. Nah, beda lagi kan? Kalau tadi di Aceh, hukuman bagi pelanggar norma adalah cambuk. Tapi di sini beda lagi, di Kalimantan dan juga Papua, seseorang dalam kelompok masyarakat jika melanggar norma harus membayar denda. Nah, denda tersebut berupa hewan ternak. Kalau hewan ternak berarti kita tahu ya, mungkin dengan ayam atau bebek atau yang lainnya. Seperti itu, sesuai dengan pelanggarannya, entah berat atau ringan, seperti itu. Nah, bentuk norma di masyarakat ada dua. Perlu kalian tahu. Yang pertama, yaitu bentuk norma tertulis. Di mana norma tertulis biasanya dirumuskan bersama oleh perwakilan masyarakat.
Contoh dari norma tertulis ini yaitu tata tertib sekolah yang pertama, dan yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jika kita lihat dari contoh norma tertulis, bisa kita tahu bahwa norma tertulis itu sistematis. Dia dibukukan, jelas tertulis, di situ aturan-aturan apa saja yang ada. Nah, yang kedua yaitu norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis berkembang dari kebiasaan kelompok masyarakat. Contoh dari norma tidak tertulis yang pertama adalah hukum adat. Yang kedua, contohnya membantu tetangga yang punya hajat. Nah, kalau kita lihat dari pengertian norma tidak tertulis, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa norma tidak tertulis itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Walaupun kebiasaan tersebut tidak ditulis atau tidak dibukukan, namun ternyata seseorang atau sekelompok masyarakat tetap melakukan hal tersebut dalam kelompoknya. Lanjut. Nah, kita masuk pada tujuan norma. Apa itu tujuan norma? Nah, kita lihat di sini, yaitu tujuan norma menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut ahli ilmu sosial Surjono Sukanto, pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Nah, ini tujuan dari norma. Jadi suatu aturan itu dibuat yaitu untuk menciptakan ketertiban. Aturan ada untuk mengatur masyarakat. Agar hubungan dalam masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Tidak ada perpecahan. Nah, ini bisa kita lihat anak-anak bahwa norma itu ternyata sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Tujuannya pun juga baik, yaitu untuk menciptakan ketertiban. Jika kita sudah tahu tadi tentang tujuan norma, maka kita harus tahu juga untuk apa itu norma. Apakah norma itu penting? Nah, ini sebab kedua kita, yaitu nilai penting norma. Ada 4 nilai penting norma yang ada di buku paket kalian juga, dalam buku paket Kurikulum Merdeka. Di situ bisa kalian buka. Yang pertama, nilai penting norma yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Nah, itu ya. Jadi nilai penting norma yang pertama menciptakan ketertiban dan keamanan. Suatu masyarakat diharapkan dalam lingkungan itu tertib dan aman, bebas dari tindak-tindakan kriminal. Semua masyarakat ingin hidup dengan tenang dan aman. Nah, itulah kenapa harus ada norma. Kemudian nilai penting yang kedua bisa kita lihat mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, karena setiap individu satu dengan individu lainnya memiliki keinginannya masing-masing, memiliki pemikiran masing-masing, sehingga jika tidak ada norma sebagai pedoman, dipastikan akan terjadi benturan-benturan kepentingan antar warga, antar individu. Yang satu menginginkan suatu hal, yang satu menginginkan hal lain. Nah, jika
tidak ada aturan, maka mereka akan bertindak semaunya sendiri. Kita masuk nilai penting yang ketiga, yaitu membentuk akhlak dan karakter manusia. Nah, dalam poin membentuk akhlak dan karakter manusia, norma ini sebagai pedoman hidup individu. Kita harus melakukan apa yang benar atau yang dianggap benar atau yang dianggap salah oleh masyarakat. Perilaku yang baik dan tidak baik. Dari norma tersebut kita tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan. Seperti itu. Yang terakhir, nilai penting norma menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa norma itu bisa menjadi pedoman. Ya, jadi di poin yang terakhir ini pun disebutkan bahwa norma menjadi petunjuk bagi setiap individu. Supaya tidak terjadi benturan, apa aturan dalam suatu masyarakat, maka individu itu harus tahu dan harus melaksanakan. Selanjutnya, nah ini Ibu punya gambar-gambar pelanggaran norma. Agar kalian tahu, gambar yang pertama, gambar apa itu? Benar, gambar anak perempuan yang naik sepeda motor dan berboncengan 3. Kira-kira sesuai aturan apa tidak? Tidak kan? Ya, tidak sesuai dengan aturan karena kapasitas sepeda motor itu hanya boleh dinaiki oleh 2 orang. Yang satu sebagai orang yang menyetir atau yang mengemudikan, yang satunya yang dibonceng. Nah, kapasitasnya sesuai aturan hukum itu adalah hanya 2 orang beserta memakai safety riding, ya, melakukan safety riding, yaitu memakai helm, berumur lebih dari 17 tahun karena harus mempunyai SIM, seperti itu. Gambar yang kedua, nah gambar apakah itu? Bisa kalian lihat? Ya, benar sekali. Gambar anak perempuan yang sedang tertawa lepas. Dan yang satunya berduduk di atas meja. Apakah benar menurut kalian? Jelas tidak enak dipandang dan tidak enak didengar. Yang pertama, sebagai anak perempuan kita harus tersenyum. Tidak selepas itu. Kita harus halus dalam bertutur kata dan juga sopan. Nah, yang kedua dari gambar kedua pun bisa kita lihat bahwa meja itu bukan untuk duduk. Kalau kita mau duduk biasanya di mana? Ya benar, di kursi. Nah, itu dalam gambar 2 kita lihat bahwa anak perempuan itu duduk di atas meja. Nah, itu dirasa kurang etis seperti itu. Selanjutnya, gambar nomor 3. Nah, itu gambar apa? Ya, benar. Gambar seseorang bapak-bapak yang sedang parkir di depan rambu-rambu yang jelas-jelas rambu-rambu itu menunjukkan tidak boleh berhenti atau parkir di situ. Itu jelas-jelas melanggar
aturan atau melanggar norma. Yang terakhir gambar keempat. Nah, kita lihat itu. Ada gambar apa di situ? Gambar apa, anak-anak? Benar sekali, gambar murid yang sedang mencontek ketika ulangan. Menurut kalian, itu benar apa salah? Salah kan? Itu tindakan tidak jujur. Ya. Jadi kita itu harus jujur. Mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, keempat gambar ini Ibu contohkan adalah gambar-gambar pelanggaran dari norma yang tidak boleh ditiru. Ya, bisa kalian garis bawah ya, tidak boleh ditiru. Tapi perlu kalian tahu supaya kalian tidak melakukan hal-hal yang ada di 4 gambar ini. Nah, kita berada di akhir materi. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu mengenai pengertian dan nilai penting norma dengan mengamati gambar-gambar pelanggaran norma, silahkan kerjakan tugas di samping. Kira-kira kalau ini tujuannya adalah supaya Ibu tahu kalian sudah mengerti atau tidak dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Ibu. Ini yang pertama soalnya yaitu menurut kalian mengapa harus ada norma di masyarakat. Yang kedua, bagaimana jika ada norma di lingkungan masyarakat. Oke. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu di materi pertemuan pertama bab 2 kurikulum merdeka untuk mata pelajaran PKN kelas 7. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.